Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam bimbingan dan pertolongan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kawan-kawan sekalian, kali ini kita kembali menghadirkan satu geliat atau gerakan yang intensif dilakukan oleh relawan Anies Rashid Baswedan yang mengintensifkan posko-posko di tingkat rakyat, ya, yang diistilahkan dengan poskorah itu, ya. Kali ini beritanya kita dimuat oleh KBA News, dan kalau kemarin itu kan ada posko itu 100 rumah rakyat itu. Sekarang dibikin lagi, gerakan ini dibuat di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Ada gerakan 100 rumah rakyat jadi posko, jadi posko rakyat itu untuk pemenangan Anies Rashid Baswedan. Karena kemarin kan di kabupaten yang lain gitu, sekarang dilakukan bergerak di Kabupaten Tegal, dan mungkin menyusul kabupaten-kabupaten lain di Jawa Tengah maupun di seluruh Indonesia. Nah, baiklah kawan-kawan sekalian, kita coba membacakan berita ini, berita yang baru dimuat pada tanggal 30 April 2023. Posko relawan Anies atau Poskora. Jadi Poskora itu posko relawan Anies, ya. Sudah di-launching secara nasional di Jakarta April 2023. Poskora merupakan program simpul relawan Anies Baswedan yang tergabung dalam forum komunikasi simpul relawan Anies Baswedan yang berjumlah 179 simpul di seluruh Indonesia. Koordinator jaringan relawan nasional bersama Anies Rashid Baswedan, Kami Siap atau Jarnas Beraksi, Jawa Tengah, Sawaludin mengatakan geliat Poskora sudah merembet ke berbagai daerah secara masif. Salah satunya di kota Tegal, Jawa Tengah. Poskora didirikan dan berada di rumah-rumah rakyat sebagai bentuk perjuangan politik yang merindukan perubahan dan perbaikan Indonesia, katanya pada KBA News 30 April 2023. Menurut dia, intensitas Poskora akan terfokus di Pulau Jawa, mengingat sebagai penyumbang terbesar pemilih pada Pilpres Indonesia. Jawa Tengah merupakan provinsi dengan tensi politik tinggi dan pertarungan high risk, serta menjadi salah satu barometer politik di Indonesia. Dia mengatakan bakal calon Presiden Anies Rashid Baswedan yang diusung Partai Nasdem, Gerindra, dan PKS dan Demokrat menggerakkan para relawannya bersama-sama untuk menangkan Jawa Tengah, salah satunya melalui program Poskora ini. Sawaludin mengungkapkan Poskora akan menjadi garda terdepan bagi relawan Anies Baswedan sebagai pusat aktivitas dan pengawalan serta pengamanan suara Pilpres 2024 hingga TPS. Poskora memiliki filosofi bahwa setiap rumah relawan adalah posko pemenangan Anies Baswedan. Bahkan semua warga pendukung Anies Baswedan rumahnya bisa dijadikan Poskora, posko relawan Anies Baswedan, ya, Poskora itu. Saudara, selanjutnya dikatakan Ketua Korda Jarnas Beraksi Kota Tegal, Rosikin, mengatakan pemantapan strategi disepakati mendirikan minimal 100 Poskora di seluruh Kota Tegal. Minimal 100 Poskora didirikan di Kota Tegal, katanya. Menurut dia, selain mendirikan Poskora, Jarnas Beraksi Kota Tegal juga terus melakukan perekrutan relawan. Perekrutan relawan ini nantinya diproyeksikan sebagai saksi di TPS, tugasnya untuk memantau perolehan suara pada saat Pilpres 2024 yang akan datang. Nah, teman-teman sekalian, inilah berita yang dimuat di KBA News tentang bagaimana geliat dan gerakan masif yang dilakukan oleh relawan Anies Baswedan, khususnya
Poskora ini sebagaimana dikatakan walaupun ini sudah merampat ke hampir seluruh wilayah Indonesia, tetapi bagi mereka fokus utama mereka itu di Pulau Jawa, khususnya di Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat mungkin. Nah, karena ini adalah jiwa pilih terbesar ya, kalau saya tidak salah sekitar 60% jiwa pilih di pemilu, tiap pemilu itu berada di Pulau Jawa. Oleh karena Jawa Tengah itu dianggap juga riskan karena itu merupakan basis dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang hari-hari ini juga sudah beberapa hari yang lalu, tepatnya tanggal 21 April 2023 yang lalu telah dideklarasikan oleh PDIP sebagai capres dari PDIP, dan dianggap itu basis yang utama PDIP juga di Jawa Tengah. Oleh karena itu hampir seluruh kompetitor, bukan hanya Anies Baswedan, saya kira juga Prabowo Subianto juga akan melakukan penetrasi di basis Ganjar ya, karena dianggap oleh berbagai lembaga survei dianggap sangat dominan di Jawa Tengah. Nah, oleh karena itu dan Anies maupun Prabowo misalnya di luar Ganjar itu dianggap agak lemah, kalah di Jawa Tengah. Karena itu mungkin ini yang ini sehingga ikhtiarnya terus terhadap Poskora ini untuk mensosialisasikan program dan visi Anies Baswedan itu dilakukan secara masif. Misalnya kemarin itu di daerah mana, Kabupaten Jawa Tengah juga itu juga sudah didirikan 100 posko Poskora ini di kabupaten itu, kemudian menyusul ini juga di Tegal dan di kabupaten-kabupaten yang lain. Jadi itu menjadi perhatian, apalagi Jawa Tengah adalah salah satu ceruk jiwa pilih yang cukup besar ya. Selain Jawa Barat, di Pulau Jawa terbesar Jawa Barat, kemudian Jawa Timur dan Jawa Tengah. Itu adalah pusat pemilih yang cukup besar. Dan mungkin ini juga antisipasi jangan sampai terjadi kecurangan seperti yang diisukan ya. Kita isu aja klaim-klaim yang di pihak yang dianggap bahwa pada 2 pemilu terakhir ini sebetulnya banyak terjadi kecurangan. Bahkan ada yang mengatakan, terutama sumber-sumber yang kita dari Gerindra misalnya, dan sebetulnya Prabowo yang menang, baik itu 2014 maupun apalagi pemilu 2019 kemarin. Cuma Prabowo dicurangi oleh tim-tim yang menjadi rivalnya itu Pak Jokowi, sehingga dianggap Pak Jokowi yang menang, padahal sebetulnya itu curang. Dimulai dari misalnya analisa mereka terhadap bagaimana berkumpulnya para beberapa lembaga survei yang diduga dibiayai oleh oligarki, sementara infrastruktur kesaksian di bawahnya itu tidak kuat ya, sehingga dengan mudah dimanipulasi. Nah, untuk mengantisipasi itu saya kira ke depan, karena memang lembaga-lembaga survei juga kelihatannya juga membangun opini ke arah itu sebagai bagian dari tim sukses PDIP atau Pak Ganjar, untuk salah satunya tentunya tujuannya adalah penggiringan opini untuk mempengaruhi pendapat umum sehingga rakyat seakan-akan mempercayai itu. Dan oleh karena itu mungkin berbagai tim termasuk salah satu Poskora tim Anies ini mengantisipasi lebih awal untuk gerakan memberi informasi langsung kepada rakyat dengan posko-posko seperti itu sebagai pusat gerakan perekrutan, kemudian kampanye dan lain sebagainya ke tingkat yang lebih di bawah. Nah, itulah kira-kira kawan-kawan sekalian, sehingga Poskora yang akhir-akhir ini memang agak, relawan Anies ini agak intens ya, jadi mereka bergerak terus, dan saya kira itu akan menjadi salah satu proses pendidikan politik yang penting, karena itu disampaikan langsung ke tingkat rakyat tentang calon-calon dan untuk menepis segala fitnah yang diarahkan oleh lawan-lawan politik misalnya atau pesaing-pesaingnya, sekaligus mengklarifikasi langsung kepada masyarakat bahwa apa yang berkembang di media sosial dan lain sebagainya dilakukan oleh lawan-lawan politik misalnya atau saingan-saingan capres lain, itu bisa dibantah dengan posko-posko seperti itu, dan lebih mendekatkan figur Anies ini ke masyarakat gitu ya, di mana rakyat sendiri seakan-akan berkorban untuk menjadikan rumah-rumah mereka sebagai posko-posko pemenangan dan pemenangan sekaligus sebagai sumber-sumber
posko untuk menyampaikan informasi-informasi positif dan membantah informasi-informasi yang negatif yang berkembang di seputar masyarakat yang ditujukan kepada negatif, ditujukan kepada Anies dan bisa dibantah oleh pihak-pihak yang dengan posko ini maka berkumpul para relawan-relawan Anies ini untuk dalam rangka untuk pemenangan tentunya pemenangan Anies Rashid Baswedan. Saya kira demikian kawan-kawan sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.